Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lahan kosong di Merauke kembali terbakar, nyaris membakar rumah. Pengendara mabuk kabur saat razia, akhirnya menabrak beton terminal. Tiga penyelundup kayu di Bintuni diringkus polisi, salah satunya ASN. Kebakaran lahan kembali terjadi di Merauke. Kali ini lahan yang berada di Jalan Doremkai. Api berkobar dan sulit dipadamkan warga. Bahkan api mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari lokasi lahan. Akhirnya warga bergotong royong memadamkan api dengan memanfaatkan air di bekas galian. Mobil damkar terlambat datang, namun setelah 2 jam berhasil memadamkan api secara keseluruhan. Keterlambatan damkar disebabkan karena kendala air. Hanya pada saat kadang di lapangan, bila jangkauannya itu jauh, saat kita melakukan pemadaman, kekurangan air, kita biasa melihat di tempat, di daerah yang terdekat, kalau memang ada di situ ada rawa atau galian yang penampungan air tawar, kami ambil di situ untuk melaksanakan pemadaman seperti itu. Kalau tidak ada tidak ada di tempat lain ada wadah seperti itu, bagaimana caranya, Pak? Makanya kami harus kembali ke PDAM. PDAM lagi ya? Iya, karena kita memang di Merauke kan belum ada hidran kota, sehingga itu kendala kita di situ. Jadi pada saat terjadi kebakaran biasanya lama, bukan karena kita lambat penanganan pengambilan airnya itu. Iya, sumber airnya yang kita jauh. Selama 2 jam api berkobar dan hampir saja merembet ke permukiman warga. Kebakaran lahan di Merauke kerap terjadi disebabkan karena kemarau. Warga dihimbau agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Akibat mabuk, seorang pengendara sepeda motor menabrak beton terminal. Pria ini berusaha menghindari razia yang digelar Polres Merauke. Pelaku rupanya panik ketika melihat puluhan polisi menggelar razia. Ia kemudian memacu sepeda motor, namun karena dalam keadaan mabuk, motor malah menabrak beton pembatas terminal. Polres Merauke akan terus menggelar razia karena maraknya kriminalitas akibat mabuk minuman keras dan penggunaan senjata tajam. Polisi wajib menanggapi dengan pola pelayanan. Tetap kita melihat bahwa masyarakat kita ini perlu dibina. Ya. Ada memang beberapa yang melawan dikarenakan kondisi mabuk. Kita yang sadar, ya kita yang bisa mengendalikan diri. Ya, jadi tetap kita amankan, bawa ke Polres ya untuk bisa ditenangkan, kemudian ditahan. Nanti dia sadar, baru kita kembalikan, panggil orang tuanya, tertanda tangan, jangan mengulang dan kita cross check di mana dia beli minuman lokal tersebut. Pengendara yang mabuk langsung dibawa ke kantor polisi dan setelah sadar mereka diperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga hari ke-10 operasi Zebra, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika masih menemukan puluhan kendaraan yang tidak memiliki STNK dan kendaraan tidak layak jalan. Saat razia di Jalan Hasanuddin Timika, polisi menjaring puluhan motor dan mobil yang tidak memenuhi syarat melintas di jalan umum. Banyak kendaraan yang tidak dilengkapi TNKB atau nomor polisi dan pengendara tidak memiliki SIM. Begitu kita operasi Zebra, ada beberapa kendaraan yang sudah kami amankan sesuai dengan petunjuk dari pimpinan, khususnya roda 2 yang tidak menggunakan helm, pengendara tidak menggunakan helm ataupun kelengkapan kendaraan TNKB yang sudah mati. Ya, kendaraan roda 4 TNKB ini yang sudah mati. 10 hari razia berlangsung rupanya tidak membuat masyarakat Timika jera dan sadar disiplin berlalu lintas.
Agar jera, polisi tidak memberikan peringatan lagi, namun langsung menilang seluruh pengendara yang terjaring razia. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolen melaporkan. Operasi Zebra di Merauke, Papua Selatan ternyata memberikan dampak positif. Warga yang selama ini tidak memiliki SIM dan dengan bebas mengemudikan kendaraan, kini mulai takut terkena razia. Kantor Satlantas Polres Merauke sejak beberapa hari terakhir dipenuhi warga yang ingin mengurus SIM. Mereka rupanya tidak mau kena tilang 2 kali. Wandi misalnya umurnya sudah 39 tahun, namun baru pertama kali mengurus SIM. Rupanya selama ini ia lalu lalang di jalan raya tanpa membawa SIM. Kini Wandi bersama warga Merauke lainnya mau meluangkan waktu datang ke Satlantas Polres Merauke untuk mendapatkan SIM. Jadi ini sekarang mau ngurus SIM ya? Iya Pak, SIM baru apa SIM lama? SIM baru. Perpanjangan, oh SIM baru ya? Wandi, kenapa mau ngurus baru sekarang mau ngurus SIM? Ya apa ya, lebih aman aja sih di jalan Pak kalau ada rahasia. Selama ini takut? Takut sih Pak. Nah gimana kalau ada rahasia terus kamu udah punya SIM, gimana cara kamu untuk menghindar? Biasanya nggak lewat situ apa pura-pura gimana ada? Pura-pura bodoh aja sih Pak. Pura-pura bodoh aja ya? Gitu. Tapi selama ini sudah pernah ketangkap karena tidak punya SIM? Alhamdulillah belum pernah Pak. Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Oke Wandi. Umur berapa tahun Wandi? 39. Kamu ngurus SIM ini baru apa perpanjangan? Baru, Pak. Baru. Iya. Umur berapa tahun sekarang? 19. Nah, selama ini kamu udah pernah ditilang karena tidak punya SIM atau gimana? Belum pernah. Belum pernah? Iya. Nah, sekarang ini kamu mau ngurus memang takut atau gimana? Karena ini ada operasi zebra yang gencar ini gimana? Karena baru punya kendaraan juga. Oh, baru makanya- punya kendaraan. Iya. Jadi selama ini kamu bawa motor itu memang belum pernah ditahan kayak karena tidak punya SIM? Belum, Pak. Kan soalnya diantar jemput terus. Oh, gitu. Nah, Iya. apa harapan kau membuat SIM ini baru ini? Supaya apa? Lebih aman juga kalau misalnya ada kendala di jalan, seperti kecelakaan mungkin. Jadi kita kan sudah ada jaga-jaga SIM juga Jaga-jaga. agar tidak disalahkan juga. Bagian layanan kepengurusan SIM di kantor Satlantas Polres Merauke saat ini dibuat sibuk karena setiap hari dipadati ratusan pemohon SIM baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hah? Ambil bantuan berapa? Ratusan warga di Kelurahan Karangindah, Merauke, Papua Selatan kecewa. Nama mereka tidak tercantum dalam daftar sebagai penerima bantuan pangan berupa beras. Padahal mereka mengaku sangat berharap dengan bantuan pangan untuk makan sehari-hari. Maria yang tinggal di Jalan Natuna misalnya pulang dengan tangan kosong. Padahal dari rumah dia sudah berharap mendapatkan bantuan. Ibu sudah cek nama? Sudah, Terus ada dapat nama lihat Ibu? ya, Emiliana, Ibu nama ada tidak ada? tidak ada. Yang ada cuma siapa? Kakak saja? Kakak saja. Nah Ibu sudah sampaikan ini ke mana? Ke RT atau ke lurah? Sudah sampaikan belum? Belum. Belum. Ibu sudah berapa kali cek ini nama ini? Belum? Baru berapa hari ini? Baru tadi Baru- cek ini, Pak. Baru tadi ini ya? Tidak ada ya? Iya. Karena ini datang cek apa ini? Nama? Nama cek Nama. Untuk dapat apa? beras Beras. Sudah dapat belum? Belum? belum Belum ya? Nah, ini mau dapat rencana berapa kilo? 20? 20. 20 kilo. Tapi masyarakat sudah ada sebagian ambil sudah. Iya. Sudah ada ya. Om Nani tinggal di mana? Di sini Oh situ di Karangindah nih ya. Oke. Kepala Kelurahan Karangindah, Wilbrodus Duran mengatakan hanya ada 54 nama yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan kali ini. Padahal menurutnya, dia sudah menyerahkan ratusan nama sebagai penerima bantuan, namun yang keluar hanya 54 orang. Jumlah penerima manfaat itu ada 54 orang untuk Karangindah dan masing-masing setiap penerima manfaat mendapat 10 kilo. 10 kilo ya. Kemasan beras yang dibagi yang ada di kita itu 1 karung 5 kilo. Jadi nanti satu orang mendapat 2 karung. Untuk di Kelurahan Karangindah, antusias warga itu animonya tinggi sekali. Tetapi sayang banyak yang datang ke sini untuk menanyakan, tetapi daftar nama mereka tidak ada dalam bantuan. Karena bantuan ini by name by address. Oh gitu. Jadi yang punya nama saja yang bisa dapat. Yang dapat ya. Ya. Itu nama dibuat dari mana Pak Lurah? Nama ini yang saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini instansi ini, tetapi kami dari kelurahan sudah sangat sering mengusulkan untuk pergantian data dan lain-lain, tetapi sampai sekarang banyak warga kami yang tidak menerima dan itu memang menjadi
perbincangan hangat di antara warga di Kelurahan Karangindah. Untuk warga yang mestinya selayaknya bisa dapat itu berapa banyak Pak Lurah di sini? Ada ratusan? Sekitar ratusan. Ratusan ya? Tapi hanya diakomodir sekitar 54 itu ya? Hanya diakomodir, bantuan kali ini cuma 54 penerima manfaat. Bantuan pangan hanya diberikan untuk satu warga atau satu keluarga. Masing-masing mendapat 10 kg beras. Untuk wilayah Merauke, pemerintah sudah menyiapkan sebanyak 104.000 kg beras yang akan disebar di 22 distrik di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dan Ibu Siti Nur Rahma. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 32.900 keluarga penerima bantuan di 7 kabupaten. Setiap keluarga akan mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan bantuan pangan tersebut untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dan mengantisipasi kerawanan pangan, kemiskinan ekstrim, stunting, dan gizi buruk. Waterpauw mengajak masyarakat untuk menanam tanaman pangan agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah, baik pusat maupun daerah. September sampai dengan November, September, Oktober, November. Ya tentu tujuannya tidak lain adalah yang pertama mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga. Tapi saya juga berpikir begini, ya masa terus kita kurangi beban-beban terus masyarakat bangkitnya kapan gitu. Berpikir saya begitu. Artinya maksud saya kita punya segala hal yang Tuhan kasih yang dikatakan surga kecil jatuh di atas bumi ini, masa orang lain datang ambil makan di sini, baru kita tidak siapkan diri, tidak bisa. Kita harus bangkit, Ayo, oleh karena itu saya mengajak pertama kita harus bangkit. Ya, betul. Pemerintah memberikan bantuan ini itu adalah hanya mengurangi beban awal. Tapi beban selanjutnya jangan terus ke pemerintah dong, kira-kira begitu. Buat apa mau hidup kalau mau hanya membebani pemerintah? Kira-kira begitu bahasanya itu. Bantuan pangan tahap pertama sudah disalurkan pada Mei lalu. Bantuan beras disalurkan ke 7 kabupaten yakni Kabupaten Manokwari 10.000 keluarga, Manokwari Selatan 2.270 keluarga, Pegunungan Arfak 3.430 keluarga, Teluk Bintuni 3.800 keluarga, Teluk Wondama 2.450 keluarga, Fakfak 7.600 keluarga, dan Kabupaten Kaimana 3.200 keluarga. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Tim Reskrim Polres Teluk Bintuni menggagalkan penyelundupan kayu merbau olahan. Polisi menyita ribuan batang kayu merbau. Kayu ini disembunyikan di sebuah rumah dan rencananya akan dikirim ke Surabaya. Polisi meringkus 3 pelaku. Salah satunya adalah ASN yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan illegal logging di Kabupaten Distrik Meyado. Ayat 1 huruf B junto pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pembatasan perusakan hutan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap sejumlah pihak yang menyiapkan dokumen kayu untuk pengiriman ke Surabaya. Para tersangka dijerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 2,5 miliar rupiah. Topan melaporkan dari Teluk Bintuni. Bila Anda berkunjung ke kota Jayapura, jangan lupa membawa oleh-oleh khas dari kota ini, yakni ikan asar atau ikan asap.
Ikan asar dibuat dari ikan tuna atau ikan cakalang. Ikan ini diproses melalui pengasapan antara 2 hingga 3 jam, tergantung dari kondisi kayu bakar yang digunakan. Ikan jenis ini di pasaran biasanya dijual berkisar 20 hingga 50 ribu rupiah per ekor. Namun jika sudah diasar, harganya bisa mencapai 50 hingga 100 ribu rupiah per ekor, tergantung besar kecilnya ikan. Helena Imbiri asal Serui, Kabupaten Yapen, sudah 20 tahun menggeluti usaha ikan asar. Usaha rumahan yang dirintisnya adalah usaha turun-temurun dari orang tua. Helena menggunakan ikan segar yang dibeli langsung di pasar tradisional perikanan Hamadi. Ngasar dari turun-temurun dari orang tua. Sudah berapa tahun Mama? Sudah lama, kira-kira sudah ada 20 tahun ada lah. Iya. Mama jualan ini di mana? Di Pasar Jotefa saja. Mama lanjut. Kalau ada rezeki ya kembali modal, terus ada kelebihannya bisa 700 atau 800 begitu. Tapi kalau kurang 500, 600 per hari. Itu bersih atau kotor? Apa bersih? Bersih. Iya, Biasanya bersih. dengan kotornya berapa sejuta? Kalau dengan kotornya ya 700 atau 800. Tapi kalau kurang dari situ mungkin 600 atau 500 begitu. Karena Mama tidak sendiri tidak jualan, tuh semua banyak orang yang jualan. Jadi Mama ini Mama usahanya sendiri ya? Iya, Mama punya sendiri. Berarti per bulan bisa mencapai berapa juta? Kalau Mama per harinya 700-400 gitu. Ya, mungkin ada 4 juta atau 3 juta ada. Per bulan? Iya. Ikan yang telah diasar ini tahan pada suhu normal hingga 3 hingga 4 hari. Bahkan jika disimpan di lemari es, bisa sampai 10 hari. Pemkot Jayapura menyatakan produk olahan seperti ikan asar, abon, dan kerupuk ikan belum dikelola maksimal dan profesional. Padahal produk ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Produk perikanannya, baik itu ikan olahan, abon, kemudian kerupuk ikan dan sebagainya. Memang di produk ini memang belum maksimal. Hampir semua yang kita dapati di lapangan itu seadanya. Padahal ini sebenarnya mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, kami juga mencoba bekerja sama dengan anak-anak muda yang artinya punya skill dan sehingga mereka yang ada di segmen khususnya untuk packing dan sebagainya. Karena ya itu juga menjadi daya tarik orang untuk ketika pulang ke daerahnya mereka bisa bawa oleh-oleh yang kelihatan lebih menarik, lebih simple, lebih praktis untuk dibawa. Nah, ini belum ada. Hampir semua yang kita lihat ya asal packing dengan karton, dengan koran. Dan ini tentu dari sisi higienis juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini tentu ke depan juga akan kita pakai. Ikan asar ini banyak dijual di pasar Mama-Mama Papua atau pasar malam Cigombong. Biasanya penjual menjajakannya hingga malam hari. Ikan asar biasanya diolah menjadi ikan asar rica-rica atau biasa juga dimasak dengan bumbu dan kuah santan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Brimob Merauke terus mengasah kemampuan anggotanya untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di Provinsi Papua Selatan. Komandan Batalion D Pelopor Brimob Merauke Kompol Suparmin mengatakan ia memerintahkan anggotanya terus berlatih untuk menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Ia berharap dengan kemampuan yang dimiliki, Batalion Merauke siap diterjunkan ke lapangan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan ini adalah kegiatan peningkatan kemampuan anggota Batalion D Pelopor dalam rangka mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban wilayah Papua Selatan khususnya dan wilayah Nusantara, wilayah negara Republik Indonesia pada umumnya. Kita meningkatkan latihan ini yang pertama untuk mempersiapkan anggota menghadapi pengamanan pemilu pilkada. Yang kedua, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Selatan ini. Kami harus meningkatkan kemampuan agar sewaktu-waktu anggota kami digerakkan
kami siap untuk turun ke lapangan, membackup dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Selatan ini. Saat ini anggota BRIMOB di Batalion D Pelopor berjumlah lebih dari 200 personel. Mereka ditempatkan di 3 kompi BRIMOB di Kabupaten Mapi, Kabupaten Yaukimo, dan Kompi Bovendigul, Papua. BRIMOB Batalion D tidak hanya untuk dipersiapkan mengamankan pemilu dan pilkada di Papua Selatan, tetapi juga diterjunkan ke seluruh wilayah Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.